Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bagaimana yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini? Kata-kata penghormatan saya, yang saya hormati Ibu Kepala Desa Spal Atpal, yang saya hormati kepada rekan-rekan guru yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Baik, saya tidak memanjangkan mukadimah lagi. Saya selaku di sini pembawa acara. Mari sama-sama kita mengucapkan untuk pembukaan ini. Mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa acara pengibasan budaya positif di TK Spal Atpal kita buka. Baik, untuk supaya acara kita dapat berjalan dengan hikmat, mari sama-sama kita berdoa dalam hati, membaca surah Al-Fatihah. Pembacaan doa dimulai. Pembacaan doa selesai. Selanjutnya sepatah dua kata dari Kepala Dekan Spal Atpal kepada Ibu Kepala, kami persilakan.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita telah dapat hadir pada pagi yang sangat cerah ini. Dan tidak lupa selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan, dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, berarti pada hari ini kita akan laksanakan pengimbasan budaya positif yang kegiatan ini dilakukan oleh calon guru penggerak YPK Misbahul Atfal. Jadi dalam kegiatan ini marilah kita sama-sama nanti akan mendapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang nanti saatnya akan kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari di sekolah. Sebagaimana kita ketahui bersama pada saat ini ada program pemerintah di sini dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu tentang guru penggerak. Apa itu guru penggerak? Mungkin nanti akan kelanjutan pembicaraannya akan disampaikan oleh calon guru penggerak sendiri. Di sini sedikit saya beritahukan atau menyampaikan sebagaimana yang saya ketahui. Mungkin guru penggerak ini programnya untuk memajukan pendidikan yang ada di negara kita Indonesia. Mungkin karena dengan istilahnya memang guru penggerak, mungkin kita akan bergerak sesuai dengan program yang telah ditetapkan, yaitu mungkin selama ini kita mengajarkan anak-anak. Kalau mengajarkan buah-buahan itu mungkin hanya dengan adanya tulisan ataupun dalam bentuk gambar. Mungkin ini ke depan, mungkin kalau kita mengajarkan itu buah-buahan, buah tomat, itu mungkin kita harus menghadirkan buah tomat itu sendiri di hadapan anak-anak, sehingga anak-anak lebih jelas, lebih nyata melihat apa yang sebenarnya yang akan harus diketahui oleh anak tersebut. Oleh sebab itu, maka marilah kalau ke depan nanti ada program kelanjutan dari guru penggerak ini, kita sama-sama bisa mendaftar dan mengikutinya. Karena mengapa? Mungkin dengan guru penggerak ini kita akan bisa menjawab tantangan zaman sekarang ini yang sangat memerlukan suatu perubahan untuk mencapai tujuan pendidikan demi masa depan anak bangsa dan negara kita semua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jadi kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala TK Sekolah Atfal yang telah memberikan motivasi kepada kita dalam rangka program guru penggerak. Semoga nanti ke depannya kita sama-sama bisa mengikuti program guru penggerak yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu pengibasan budaya positif di TK Sekolah Atfal, yaitu yang pematerinya yaitu saya sendiri yang nanti akan memaparkan beberapa materi yang telah saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah
saya sudah dipercayakan oleh kepala sekolah untuk atau memberi izin kepada saya untuk melaksanakan acara pembebasan budaya positif modul 1.4 di TK Misbahul Atfal. Baik, sebelum saya lanjutkan pada materi hari ini, saya memperkenalkan dulu. Di samping sebelah kanan yang paling ujung itu Kepala TK Misbahul Atfal, yaitu Ibu Nurlaila SPD. Dan selanjutnya ada Ibu Nurdiah sebagai fasilitator calon guru penggerak angkatan 7. Beliau adalah Kepala SD Negeri Geridong Pase, Kecamatan Geridong Pase, Kabupaten Aceh Utara. Yang selanjutnya itu Ibu Aziza SPD, beliau berasal dari Tapak Tuan. Beliau adalah pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7. Beliaulah sebagai pendamping individu bagi kami calon penggerak. Beliau Kepala SD Negeri 4 Tapak Tuan. Dan saya sendiri Nurhayati SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Aceh Selatan yang saat ini sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak yaitu modul 1. Alhamdulillah di sini saya diberikan izin oleh Kepala Sekolah TK Misbahul Atfal untuk mensosialisasikan budaya positif pada TK Misbahul Atfal. Menurut Ki Hajat Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya di sini kita sebagai guru dituntun atau menuntun kepada anak kita segala kodrat yang ada pada mereka. Artinya di sini ada dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagaimana kita ketahui, kita sebagai seorang guru tidak bisa menuntut, tapi menuntun. Artinya kita di sini bukan membuat seseorang anak itu sesuai dengan keinginan kita, tapi kita cuma memfasilitasi mereka, membimbing mereka, mengarah mereka supaya apa yang ada pada mereka itu dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam hal ini diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam pencapaiannya. Nah, di sekolah kita tahu bersama bahwa setiap sekolah itu ada visi. Apa itu visi, Ibu-ibu? Tujuan atau yang ingin kita capai. Maka kita perlu visi di dalam sekolah itu. Misalnya di sekolah kita ini visi kita apa begitu. Bagaimana cara kita untuk mencapai visi tersebut. Jadi disitulah kita butuh langkah-langkah atau prosesnya, ibu-ibu ya. Ki Hajat Dewantara juga mengatakan kalau pendidikan itu harus berpihak kepada anak. Namun kita tetap berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Memang di sini kita memberikan kebebasan kepada anak atau berpihak pada murid. Berpihak pada murid artinya kita memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid, Misalnya kita di TK, Ibu ya. Kalau di TK itu kebutuhan murid kita di sini masih bermain. Namun di dalam permainan tersebut kita terapkan di situ ada nilai misalnya
nilai sosialnya. Disitulah di dalam permainan itulah kita tuangkan kebiasaan untuk mencapai nilai sosial tersebut. Untuk mengantarkan murid pada profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan yang dilakukan melalui budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah. Nah, di sini kita sudah membicarakan budaya positif. Ibu-ibu, kira-kira apa saja yang terbayang sama ibu-ibu? Apa itu kira-kira budaya positif? Ada yang bisa jawab? Budaya positif, mungkin kita sehari-hari memang sudah sering melakukan hal itu. Membiasakan berbicara sopan santunnya. Ya, betul Ibu. Itu salah satu contoh budaya positif, yaitu pembiasaan baik yang pernah kita lakukan. Ya Ibu, budaya positif itu adalah pembiasaan baik. Nah, Ki Hajar Dewantara juga berpendapat ada ini trilogi pendidikan, yaitu Ingat Suntolodo, Ikmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Mungkin ibu-ibu tidak asing lagi dengan Tuturi Handayani ya Ibu ya, karena di slogan pendidikan TK itu sering kita dapat dengan Tuturi Handayani. Apa itu kira-kira Ingarso Suntolodo? Yaitu guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Ikmadia Mangunkarso, guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Dan Tuturi Handayani adalah guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada murid. Nah, di sini kita sebagai pendidik, kita bisa mengimplementasikan pada diri kita yaitu tentang trilogi pendidikan ini, yaitu memberi contoh yang baik kepada anak-anak, memberikan semangat kepada anak-anak, dan memberikan dorongan dan arahan. Baik ibu-ibu, di sini kedepannya saya akan membahas 6 topik dalam modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu 1. Disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam ada restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Ada perubahan paradigma. Nah, sekarang kita mau bermain ibu-ibu. Nah, siap-siap ibu-ibu ya, kita bermain. Tunggu sebentar. Saya bagikan kertasnya dulu. Baik ibu-ibu, sekarang kita bermain ya. Ada bermain cobalah buka. Ya, sekarang ibu-ibu tulislah sesuatu yang berharga dalam hidup ibu-ibu masing-masing pada kertas yang sudah saya kasih dan letakkan di genggam ibu dan genggam sekuat tenaga. Tulislah sesuatu yang paling berharga di dalam hidup ibu. Terus nanti ada satu orang yang menggenggam, satu orang yang berusaha untuk membukanya.
Boleh satu, kalau banyak juga boleh. Sesuatu yang paling berharga dalam hidup ibu. Tulislah sesuatu yang berharga dalam hidup Anda atau dalam hidup ibu-ibu masing-masing pada kertas yang sudah disediakan. Oke, sudah ibu-ibu? Sekarang mari kita bermain. Siapa yang akan menjadi A atau siapa yang akan menjadi B? Siapa yang menggenggam, siapa yang membukanya? Sekarang coba ya, satu orang yang menggenggam, satu orang berusaha untuk membukanya. Nah, di sini kita kasih petunjuknya ya. Tugas yang menggenggam, dia menggenggam dengan sekuat tenaga seerat mungkin. Habis itu tugas yang membuka boleh dia membujuk dengan cara membujuk, boleh dengan cara menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda. Tersebut bersedia membuka kepala tangannya. Ya, coba. Karena itu kan sesuatu yang sangat berharga bagi kita kan. Apakah kita mau memberinya pada orang lain apa tidak, itu terserah kita. Boleh menghardi ibu-ibu, boleh menghardi, boleh bahkan boleh menawari uang. Nah, menyogok ya kalau bahasa kita. Sogok dengan satu mangkok misu misalnya. Ada yang sudah dapat membukanya ibu-ibu? Masih terkunci ya? Karena itu sangat berharga bagi kita kan? Coba dirayu lagi. Ada yang dapat ya? Alhamdulillah. Baik teman-teman, sekarang permainannya berakhir. Apa yang terjadi Bu Kalisa setelah berhasil membuka kepala tangan Bu Eli? Senang ya? Bu Eli, apa yang boleh Eli rasakan? Akan Bu Wir? Kuat sekali ya? Iya. Baik, nah sekarang kita lanjut ya. Di sini ada perubahan paradigma, teori kontrol, ilusi kontrol. Nah, ibu-ibu di sini ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mungkin ibu-ibu tadi merasa saya punya hak ini untuk memaksa dia, pasti bisa saya membuka tangannya. Ternyata kita tidak bisa memaksa seseorang itu sesuai dengan keinginan kita. Kita lanjut ya Ibu. Bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ibu-ibu, kita cuma
Kita di sini tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena orang tersebut tidak selamanya bersama kita. Orang tersebut tidak selamanya sependapat dengan kita. Makanya kita tidak bisa mengontrol orang tersebut. Dia hanya bisa mengontrol dirinya sendiri dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Misalnya seperti anak-anak, kita cuma bisa mengontrolnya semasih dia berada di dekat kita, di lingkungan kita. Selebihnya kita tidak bisa lagi mengontrol mereka. Selanjutnya, stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Motivasi yang timbul dari dalam hati kita, kesadaran kita. Misalnya seperti Bu Nurbaili bilang tadi, hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu itu apakah mengikuti peraturan atau memang keluar dari diri kita masing-masing. Nah, begitu. Dari kesadaran kita. Berarti kalau saya perginya tepat waktu, saya nanti dapat melakukan aktivitas yang lebih baik lagi, begitu. Atau saya ingin memberikan teladan kepada murid-murid saya sehingga saya harus hadir tepat waktu, seperti itu kan. Bukan motivasi yang dari luar, misalnya paksaan dari kepala sekolah. Karena peraturan sekolah saya harus hadir tepat waktu. Atau kalau saya tidak hadir tepat waktu, nanti saya ada hukuman ataupun ada dari kepala sekolah nanti disuruh saya melakukan misalnya apa, begitu kan. Tapi kita harus yang dikatakan disiplin itu berarti motivasi yang timbul dari dalam diri kita, begitu. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal juga merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, ibu-ibu, di sini kita nilai-nilai kebajikan universal ini termasuk kalau sekarang dikatakan profil pelajar Pancasila. Memberikan hukuman kepada anak-anak? Tidak ya? Kalau konsekuensi? Ada ya. Baik, sekarang kita lihat apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya ibu-ibu. Identitas di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Kelihatan ibu-ibu? Kecil ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya anak telat datang, hukumannya misalnya kita suruh keliling dia sekolah atau suruh memilih sampah. Itu adalah identitas gagal, ibu-ibu. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Misalnya si fulan, si A menumpahkan air. Konsekuensinya apa, ibu-ibu? Nah ya, dilap. Sesuai dengan kesalahannya, ya. Sesuai apa yang telah dibuat. Kalau restitusi yaitu merupakan pilihan. Jadi anak-anak kalau kita menggunakan disiplin restitusi, yaitu mereka punya pilihan. Kita suruh mereka pilih apa yang seharusnya. Misalnya kalau anak-anak menumpahkan air, kita bertanya dulu sama dia. Nah, kalau airnya sudah tumpah, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Nah, mereka timbul motivasi dari dalam dirinya. Oh, saya harus membersihkan ibu. Bukan langsung kita menyuruhnya, tapi kita tanya dulu. Kalau airnya tumpah, apa yang harus kita lakukan ya nak? Begitu caranya. Jadi anak itu berpikir, oh saya harus lapnya ibu supaya airnya kering, begitu. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid.
kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, ibu-ibu mungkin pernah ya dulu waktu kita sekolah diberikan hukuman. Apakah ibu-ibu masih teringat sampai sekarang? Masih. Siapa yang mau bercerita? Kira-kira apa hukuman apa yang pernah dikasih sama gurunya waktu sekolah dulu yang masih teringat sekarang? Mungkin ibu lupa apa yang pernah dijewelkan telinganya atau apa? Dijemur. Ya, dijemur dengan kesalahan apa ibu? Telat sekolah. Itu adalah hukuman ibu-ibu. Kita seorang guru, misalnya kalau ada anak yang telat sekolah itu, kita harus tanya dulu, nah, kenapa kamu telat? Jangan langsung hukum anak itu. Mungkin ban mobilnya atau ban sepedanya bocor, makanya dia telat, atau dia bangun kesiangan, atau ada hal lain yang dia tidak bisa cepat datang ke sekolah. Maka kita tanya dulu, jangan langsung ambil tindakan. Dijemur anak orang tuh di dalam panas matahari. Kesalahannya lain, yang dihukumnya lain. Jadi itu adalah identitas gagal kita menjadi seorang guru dalam memberikan pemahaman, dalam menerapkan budaya positif tadi. Ya, itulah kegagalan kita sebagai guru dalam budaya positif tadi. Baik, selanjutnya konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, seperti yang tumpah air tadi, berarti dia cuma tidak nyamannya cuma sementara. Pas dia kamu sudah menumpahkan air, tolong ambilkan kain, tolonglah. Dia cuma merasa bersalah cuma untuk sebentar saja. Setelah dia melakukan hal itu, berarti dia sudah tidak merasa bersalah lagi. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Mereka, kalau kita menggunakan restitusi, mereka mengingatkannya karena kita memberikan mereka itu pilihan cara untuk mengatasi hal yang tidak benar yang dilakukan itu. Misalnya kalau telat sekolah karena dia kesiangan, maka kita suruh pilih dia, kasih dia restitusi tadi, kasih dia penguatan di situ, kasih dia arahan-arahan supaya dia tidak bisa mengulangi hal yang sama di kemudian. Merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi. Nah, teman-teman, mari kita mengerjakan tugas kita di lembaran ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah" adalah karena terlambat sekolah. Kita mencatat 100 kali dalam buku kita, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Ibu? Hukuman. Yang lain? Iya, yang dalam tanda kutip itu, saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi. Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Baik, kita lanjut lagi. Nanti kita cari apakah konsekuensi ataupun hukumannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Menghentikan ini cuma 2, Ibu. Hukuman atau konsekuensi. Berarti yang satu tadi ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, yang keempat hukuman, yang kelima berjemur di lapangan
Ya, yang ini menggantikan kertas tugas teman dengan yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena bergobrol dengan teman. Hukuman murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi apa hukuman? Ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena dia sudah melukai temannya. Konsekuensi terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Baik, sekarang kita lihat jawabannya. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman karena tidak sesuai dengan kesalahannya. Dia terlambat. Kenapa disuruh menulis kalimat 100 kali karena dia terlambat? Jadi itu dikatakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Juga hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yaitu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, yaitu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini juga hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Kehilangan 10 menit untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Itu dikatakan konsekuensi juga. Duduk di bangku di pinggir lapangan tadi, ini merupakan hukuman ya teman-teman, bukan konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Ini konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi karena memang pelajarannya pelajaran PJOK. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini adalah hukuman. Ini sangat bertentangan ya teman-teman, ibu-ibu ya. Karena mematahkan pensil disuruh bersihkan WC. Jauh sekali hukumannya dengan kesalahannya. Masih semangat ibu-ibu? Masih ya? Di sini dihukum dan penghargaan. Di sini dihukum dan penghargaan.
penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, ibu-ibu, mungkin selama ini kita memberikan penghargaan kepada anak-anak. Ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Tanpa kita sadari kita menghukum mereka. Oh, anak ibu di sini coba menulis, nanti ibu kasih permen 1. Mereka dorongan mereka karena permen. Jadi itu adalah hukuman. Penghargaan itu sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, ibu-ibu di sini kenapa penghargaan jadi hukuman? Karena menjadi faktor ketergantungan. Misalnya anak kita, apalagi kita anak TK, anak masih sangat-sangat dalam proses pengembangannya, masih memang mereka itu masih meniru segala sesuatu, masih dalam tahapan peniruan. Jadi ketergantungan mereka itu sangat besar ya ibu-ibu. Misalnya kita berikan kepada anak, ayo teman-teman, kita hafalkan surat ini, nanti pas akhir tahun kita adakan lomba, nanti dapat hadiah. Itu sudah menjadi faktor ketergantungan kepada peserta didik kita. Makanya dikatakan penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ada beberapa dampak dari penghargaan. Menurut Alifkon 1993, yaitu 1, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang selanjutnya, penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ternyata banyak sekali, ada 10 ya ibu-ibu, atau 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ibu-ibu, ada 8 dampak dari penghargaan tersebut. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan. Kenapa penghargaan merusak hubungan? Karena di sini adanya cemburu sosial. Ya, jangankan anak-anak, mungkin mak-maknya pun ada yang cemburu sosial. Anak saya pintar loh di rumah, kenapa di sekolah dia nggak dapat penghargaan, tidak dapat hadiah? Itu merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, penghargaan ternyata mengurangi kualitas juga ibu-ibu. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ada sebagian dari kita kalau sudah dapat penghargaan itu sudah merasa jago, sudah merasa saya sudah bisa, orang lain tidak bisa menandingi saya, seperti itu. Berarti mematikan kreativitas, tidak mau lagi mengembangkan diri, tetap di situ saja. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini tidak ada lagi, sudah kurang. Kesadaran dari diri dia sendiri untuk menghargai dirinya sendiri itu sudah berkurang. Selanjutnya, restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen ya, tahun 2004. Restitusi ini yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Nah, tadi seperti yang sudah kita ketahui tadi, restitusi ini yaitu memberikan mereka itu berpikir, mencari sendiri apa yang harus saya lakukan supaya mereka dapat kembali pada kelompok mereka. Begitu. Misalnya si A membuat kesalahan apa, sehingga kita panggil dia dulu, jangan langsung
memberikan suatu tindakan di depan teman-temannya, karena itu juga tidak baik yang dilakukan oleh seorang guru atau kita sebagai orang dewasa. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini mereka tadi mencari solusi tentang masalah mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 10 ciri-ciri restitusi. Nah, ini restitusi yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Ibu-ibu, apalagi dalam mendidik anak-anak. Jadi kita harus betul-betul memahami restitusi itu apa, langkah-langkah restitusi itu apa, ciri-ciri restitusi itu apa. Nah, di sini kita bisa dapat melihat ciri-ciri restitusi itu ada 10 macam. 10 ya Bu. Ada restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus. Baik, selanjutnya perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Ada peraturan kelas, ini perbedaannya ya. Peraturan kelas, keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Nah, kita lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Peraturan yang di bawahnya, ya. Kalau keyakinan kelas, keselamatan, menghargai orang lain. Itu keyakinan kelas. Kalau peraturan kelasnya dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas, kesehatan. Jadi tidak langsung mengatakan kalau di keyakinan kelas dia itu tidak langsung mengatakan misalnya dilarang menggunakan narkoba, itu kan langsung gitu kan. Kalau ini garis besarnya saja. Kesehatan di situ. Kalau peraturan kelas bergantian atau menggunakan giliran. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Misalnya bersabar menunggu giliran. Kalau di sana bergantian atau menggunakan giliran. Kalau peraturan gunakan masker. Kalau keyakinan kesehatan dan keselamatan. Kalau peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Nah, bagaimana kita menerapkannya di kelas? Karena kita kan anak TK, harus kita beritahukan secara langsung. Kalau peraturan kelas sudah jelas ya, jangan berlari di kelas atau koridor begitu. Tapi kalau di keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Nah, kita ambil pula, kita cari solusi. Karena kita di TK ya, mengajar di TK. Jadi kita buat gambar ya. Kita buat gambar, kita print gambar itu, kita buatlah di peraturan kelas. Jadi nanti pas kita membuat keyakinan kelas ini sama anak-anak, setelah kita jelaskan gambar tersebut, nanti anak-anak akan memilih yang mana yang akan dijadikan peraturan kelas yang harus kita lakukan untuk selanjutnya gitu. Kita buat gambar, misalnya gambar orang ini tidak berlari nih. Jangan langsung kita yang bicara, jangan lari di kelas, tapi kita buat gambar, kita buat di situ keamanan. Jadi kita jelaskan dulu gambarnya, nanti anak-anak memilih yang mana yang menurut mereka itu perlu diterapkan di kelasnya, begitu. Perlu diyakini di kelas. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam menciptakan budaya positif, kita juga harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William, yaitu ada bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah,
Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Adalah kebutuhan yang bersifat filosofis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, ini adalah penguasaan. Selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini tadi Ki Hajar Dewantara juga mengatakan berpusat kepada anak. Pendidikan itu berpusat kepada anak. Maka di sini kebutuhan sudah memenuhi kebutuhan dasar tentang kebebasan. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu kebebasan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ibu-ibu mungkin di dalam pembelajaran kita sering berharap anak itu serius. Ya, duduk anak soleh, siap selalu anak saleh. Seharusnya itu tidak dilakukan ibu-ibu. Nah, kenapa? Mungkin anak itu dia butuh kesenangan pas saat itu. Dia tertawa, jangan tertawa, kita bilang seperti itu, mematikan rasa kesenangannya. Nah, seharusnya itu mungkin selama ini kita lakukan, untuk kedepannya sudah bisa kita kita kurangi, ataupun kita belajar lagi bagaimana memenuhi kebutuhan dasar manusia itu gitu pada anak-anak peserta didik kita. Saya sendiri juga sering berbuat hal seperti itu. Karena ribut, mereka asik ketawa, jadi saya kasih senjata apu saya keluarkan. Duduk anak saleh, siap selalu anak saleh. Mereka tertib sebentar. Karena memang kebutuhan anak itu bermain. Apalagi kita di dalam pendidikan PAUD ya, masih memang pembelajarannya juga sambil bermain. Selanjutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Itu dinamakan dunia berkualitas. Jadi alangkah baiknya sekolah ini menjadi dunia berkualitas kepada anak-anak kita untuk melanjutkan kehidupan mereka ke depannya. Karena di sekolah kita membentuk semua perkembangan, yaitu banyak restitusi atau segitiga restitusi. Di sini ada menanyakan validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, kalau validasi tindakan yang salah, pertanyaan seperti ini: kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh-contoh pertanyaannya. Untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini dalam melakukan restitusi, segitiga restitusi. Ini yang posisi manajer tadi. Kalau yang menggunakan posisi manajer, kalau ada anak yang bermasalah, segitiga restitusi ini yang digunakan. Yang selanjutnya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Oke, selanjutnya ini adalah contoh segitiga restitusi yang pernah saya terapkan di kelas. Itu satu, menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kalimatnya begini: Assalamualaikum, kita sapa dulu anaknya. Waalaikumsalam, jawab anaknya. Husna, tahu tidak kenapa Bu Nur panggil di sini? Ke sini. Tahu, karena Husna menjatuhkan bungkusan jajan sembarangan. Baik.
baik. Di sini Bu Nur tidak mencari kesalahan karena Husna bukan satu-satunya yang buang sampah sembarangan. Banyak teman-teman yang lain juga ada yang membuang sampah sembarangan. Iya Bu, jawab Husna. Selanjutnya kita masuk pada validasi kesalahan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, di sini saya menanyakan, tapi Bu Nur ingin tahu kenapa Husna melakukan hal tersebut. Husna menjawab, karena Husna ingin terus bermain Bu. Nah, kebutuhan dia ingin bersenang-senang. Dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya itu bermain, bersenang-senang. Oh, begitu. Bermain itu memang seru dan menyenangkan, tapi alangkah baiknya jika Husna mau menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita masuk pada menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Saya mengajukan pertanyaan lagi. Husna tahu tidak kesepakatan sekolah kita? Husna menjawab, buang sampah pada tempatnya. Betul sekali, jawab saya pintar. Setelah ini, Husna akan melakukan apa ke depannya? Kita tanya, kita gali, apa yang harus dia lakukan ke depannya? Jika ada sampah di tangannya, maka dia menjawab, tidak membuang sampah sembarangan lagi. Nah, baik, hebat Husna. Karena dengan membuang sampah pada tempatnya, sekolah kita akan jadi bersih dan sehat. Nah, kita berikan pemahaman pada dia. Kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, berarti sekolah kita jadi bersih dan sehat. Selanjutnya, iya Bu, kata si Husna. Pinter, terima kasih. Husnanya bilang, bersih dan sehat ya Husna. Bu gurunya bilang seperti itu. Habis itu Husna menjawab, iya Bu Guru. Bu gurunya bilang, terima kasih ya Husna, sama-sama Bu Guru. Husnanya menjawab seperti itu. Jadi inilah contoh posisi kalau kita lagi menangani masalah menggunakan posisi kontrol. Inilah contoh kalimat-kalimat yang baik digunakan dalam menyelesaikan masalah pada seorang anak tersebut. Ya, baik. Nah, ya. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Mari kita bergerak bersama, tergerak bersama dan menggerakkan. Ini adalah semboyan dari pendidikan guru penggerak. Bergerak, tergerak dan menggerakkan. Pertama, kita bergerak dari diri kita sendiri, terus kita tergerak dan menggerakkan orang lain. Maka dalam hal ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mengikuti penibasan budaya positif di TK Misbot Atfal pada hari yang berbahagia ini. Mungkin dalam pemaparan saya atau dalam pematerinya banyak hal yang kurang karena di sini saya masih belajar dan terus belajar untuk mengembangkan diri saya dengan tujuan mengembangkan diri untuk membangunkan atau membawa perubahan di sekolah TK ini. Baik, sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita bubar, kita buat apa ya dicerinya, biar kita semangat saja ya. Ya, biar kita semangat pulang ya, sampai selamat sampai ke rumah. Baik, tepuk semangat, semangat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. David. Okay.
berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu